Jadi tolong hargai umat beragama yang tidak seagama dengan kita juga. Jangan lupa bahwa masih ada kelompok Islam nasionalis yang juga berupaya sekuat tenaga melawan propaganda sentimen agama di bangsa ini. Bahkan mereka turut juga menjaga ibadah-ibadah di gereja. Jadi jangan generalisir. Saya yakin orang Kristen yang menyaksikan video Joseph Paul Chang ini juga akan mengernyitkan dahi sesederhana karena mereka merasa bahwa semangatnya itu bukan semangat Kristus yang rendah hati. Jadi tenang saja saudara-saudaraku yang muslim. Kita semua orang Kristen tidak setuju dan tidak akan membela tindakan Joseph Paul Chang ini. Jika dia dilaporkan, biarlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Saya cuma titip satu hal. Jangan lupa Yahya Waloni ya. Di situ tertera sebuah pemberitahuan bahwa konten saya mengenai statement kontroversial Joseph Paul Chang dibatasi penayangannya di wilayah Indonesia. Dan mengejutkannya, ini atas permintaan dari pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah, apakah memang ada oknum dari pemerintah sendiri untuk mengadukan kita orang yang beragama? Kenapa YouTube menghapus konten Kang Andre Tunggal karena permintaan dari pemerintah Indonesia? Ini yang menarik nih. Aneh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini kan viral ya, tentang seorang yang mengaku nabi, dibarengi ucapannya itu dengan menghina Islam, dibarengi ucapannya itu dengan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ini saya kira sangat miris di Indonesia masih terjadi pergulatan, pertentangan, masalah ideologi. Karena orang lain sudah berbicara apa, kita masih berkutat ribut di sana. Tetapi faktanya memang itu masih ada dan perlu ada penyetabilan narasi terhadap yang seperti itu. Dan saya kira cukup banyak orang-orang Islam yang menyuarakan tentang mari kita bersama-sama meskipun berbeda. Mari kita bersama-sama meskipun Tuhan kita beda. Karena faktanya saya dan Anda manusia. Gitu loh. Orang Islam masih banyak menyuarakan tentang keragaman. Orang Kristen juga sama, masih banyak yang menyuarakan tentang mari kita bersama-sama. Salah satunya teman saya, itu salah satu pendeta yang saya kira cukup baik. Beliau keren. Selalu menarasikan sesuatu dengan pikiran yang objektif dan saya kira fair, oke? Dan saya kira fair. Ya meskipun tetap bagi sebagian orang Muslim yang tertutup pikirannya, dia menyampaikan tentang mungkin tetap kekeliruan. Ketika di video awal membahas tentang siapa yang ngaku Nabi ke-26 itu dibarengi dengan membahas Yahya Waloni. Oke, dia orang Islam. Dia orang Islam. Kita akui dia orang Islam. Tadinya mu'alaf, Kristen, pindah ke Islam. Tetapi dengan gaya ceramah, gaya dakwah, mengajak umat agar kemudian menjadi Islam yang baik, itu dia tidak melakukan hal tersebut. Yang ada malah di dalam setiap ceramahnya banyak yang provokatif. Banyak yang menyudutkan agama sebelumnya, yaitu agama Kristen. Disebut kitabnya palsulah dan sebagainya. Oke, kita mengakui bahwa sebagai umat Islam, kita meyakini Al-Quran adalah kitab paling sempurna. Wahyu ilahi paling sempurna. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjelekkan yang lain. Cukup saja kita berdakwah tentang keagungan ayat suci Al-Quran. Hup sakitu. Pun gitu loh. Kemudian tentang kitab-kitab yang lain yang dipelajari oleh mereka yang berbeda agama, biarkan saja. Biarkan saja. Jangan kemudian malah membuat pernyataan yang membuat gaduh. Yang membuat seolah-olah Islam di framing.
sebagai agama yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Jangan sampai. Karena itu akan kemudian menghilangkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Yang rahmatan lil alamin, mencintai seluruhnya. Selalu saya kutip ucapan Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, kalau kita tidak bisa menghargai, menghormati orang lain karena berbeda agama, maka hargailah orang lain karena sama-sama manusia. Ini sangat keren sekali dan saya kira cukup bisa dipahami sebagai kita manusia yang punya akal gitu loh. Karena tidak mungkin kita mencintai Allah tanpa mencintai manusia sebagai makhluknya. Dan saya kira batal kecintaan seseorang kepada Tuhan kalau dibarengi dengan kebencian kepada makhluknya. Kembali ke persoalan masalah si penista agama ini ya, saya lupa lagi dia namanya, Jen apalah, nggak penting-penting amat, saya kira sudah populer ya. Saya akan tampilkan mukanya di sini. Dia menyatakan, Kang Andre Tunggal menyatakan tentang ketidaksetujuannya terhadap ajaran Kristen yang seperti itu. Artinya bahwa saya bisa katakan orang tersebut yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, dia kebetulan agama Kristen, bukan keluar dari ajaran Kristen, tapi dia egonya sendiri. Karena banyak sekali orang-orang Kristen yang justru tidak melakukan hal tersebut. Kang Andre Tunggal benar-benar mengkritik. Ya, di samping juga mengkritik Yahya Waloni. Yang kemudian, ya mu'alaf itu. Mari kita sama-sama lah ya, Kang Andre Tunggal, mau siapapun itu yang selalu bersuara di media sosial. Tentang, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Tanpa terkecuali lah ya. Tanpa kemudian kita memandang orang lain karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Tanpa memandang itu semua. Kita boleh berbeda. Oke? Kita boleh berbeda. Tetapi mari kita sama-sama. Karena itu saya kira pertentangan macam itu hal yang klasik lah ya. Hal yang klasik. Dan banyak kemudian ajaran-ajaran Islam yang tentu tidak boleh merendahkan, menghina agama yang lain. Itu banyak sekali. Bahkan kan jelas Nabi Muhammad itu melarang orang mencaci agama, bahkan Tuhan orang yang lain. Kenapa? Selalu saya katakan, kalau kita menghina, mencaci maki agama atau Tuhan yang lain, boleh jadi mereka pun menghina dan mencaci Tuhan kita. Dan ini yang harus kemudian kita jaga sama-sama. Kemudian akhir cerita, konten yang sangat edukatif bagi saya, Kang Andre Tunggal, itu dihapus oleh YouTube. Ini yang menarik nih ya. Ini yang menarik. Dihapus. Pertanyaannya, kenapa dihapus? Kok tidak ada di sana ujaran kebencian dan sebagainya? Dia kemudian mengeluarkan analisanya yang saya kira cukup objektif. Apa dasarnya? Pas ditelusuri, pihak YouTube-nya ngomong tuh di email bahwa kenapa YouTube menghapus konten Kang Andre Tunggal karena permintaan dari pemerintah Indonesia. Ini yang menarik nih. Aneh saya. Kenapa pemerintah meminta pihak YouTube agar menghapus konten yang saya kira sangat edukatif tersebut? Itu hasil analisa. Kita bisa membedakan mana konten yang provokatif, mana konten yang edukatif. Oke, apa ini kemudian maksudnya pemerintah? Apakah memang ada oknum dari pemerintah sendiri untuk mengadukan kita orang yang beragama? Apakah ada oknum? Saya katakan oknum ya. Saya katakan oknum. Karena saya yakin banyak juga di pihak pemerintahan yang menyuarakan hal yang sama dengan kita-kita. Bahwa
ya meskipun kita berbeda tetapi kita satu bangsa, anak bangsa sama-sama lah ya. Nah, makanya aneh juga ini. Kenapa ini pemerintah seperti ini? Analisanya apa ya kira-kira? Kang Andre Tunggal itu berspekulasi ya, menganalisa yang cukup menarik saya kira. Apakah ada konspirasi di sini? Oke, apakah ada apalah gitu loh ya? Ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau bahkan tidak mau ada mayoritas yang dibicarakan di konten tersebut. Itu kan salah satunya ada Yahya Waloni yang juga diomongkan. Dan itu saya kira banyak sekali, saya pun seringkali membahas tentang Yahya Waloni. Ketidaksepakatan saya tentang sikap-sikap dia, ucapan-ucapan dia yang penuh arogansi di dalam mengajak umat. Tetapi saya belum pernah di-blok tuh kontennya oleh pemerintah ketika membahas Yahya Waloni. Atau apa sebetulnya ini? Atau memang konten-konten yang membuat tentang si penista agama yang mengaku Nabi ke-26 itu semuanya dihapus. Tetapi faktanya juga saya membuat video tentang si itu nggak dihapus. Enggak, sekarang masih ada. Jadi silakan kira-kira menurut spekulasi kalian ini seperti apa? Pokoknya saya mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh Kang Andre Tunggal. Sebelumnya kan saya ngomong di video. Mana Kang Andre? Ngomong dong. Beliau adalah teman saya. Sering diskusi juga tentang kebangsaan, tentang kemanusiaan, tentang keberagamaan. Tentang bahwa kita meskipun berbeda tetapi sama. Gitu loh. Dan wah, luar biasa. Saya suka banget kepada Kang Andre Tunggal. Salam hormat dari saya Kang Andre. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus sama-sama di dalam menyuarakan tentang apa yang menurut kita benar, tetapi sambil tidak menganggap orang lain salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.